Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Zandrias. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara kita bisa mengetahui perbedaan antara balance dan juga ekuitas atau equity. Nah, jadi bisa kita pahami bersama bahwa ketika kita ingin melakukan transaksi trading forex dengan akun real, maka kita diharuskan untuk melakukan top up atau deposit saldo ya dari rekening kita, rekening bank yang kemudian dimasukkan ke dalam saldo di MT4 ini. Nah, jadi ketika kita melakukan proses deposit dari uang kita yang ada di rekening kemudian kita masukkan ke sini itu dalam bentuk balance ya. Jadi balance itu adalah saldo kita. Nah, selanjutnya di sini ada equity dan juga free margin. Apa nih perbedaannya? Nah, jadi bisa kita pahami bahwa ketika transaksi ini atau ketika akun kita tidak memiliki transaksi atau transaksinya masih kosong, semuanya sama. Antara balance, equity, dan juga free margin. Itu semuanya sama. Kemudian ketika kita memiliki transaksi, kita contohkan ya. Jadi misalkan kita transaksi asal nih ya. Nah, jadi dari ketika kita punya transaksi, otomatis antara balance, equity, dan juga lainnya ini berbeda. Dan di sini muncul lagi yang namanya margin dan juga margin level. Ya, jadi balance itu merupakan saldo kita sebelum adanya transaksi. Jadi ketika ini chart kita masih kosong, tidak ada transaksi, itu semuanya sama. Jadi balance adalah kondisi keuangan kita atau saldo keuangan kita sebelum adanya transaksi. Atau ketika kita baru deposit, itu masuk ke balance atau saldo. Nah, kemudian ketika ada transaksi, berapapun transaksinya, kemudian akan berubah menjadi equity. Ekuitas ini merupakan akumulasi dari floating ini dengan balance. Nah, jadi ini adalah contoh misalkan kita punya banyak transaksi ya. Nah, misalkan di sini kita punya dua transaksi dengan ID yang berbeda, bisa kita cek di sini floatingnya berbeda. Nah, di sini adalah floating dari masing-masing transaksi. Jadi ini adalah estimasi likuidasi dari setiap transaksi. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah estimasi keseluruhan. Jadi di antara semua transaksi, baik buy maupun sell ataupun di seluruh pair, dia akan terakumulasikan di sini, di floating ini, baik plus maupun minus. Nah, kemudian ekuitas itu merupakan akumulasi atau perhitungan antara balance dan juga total floatingnya. Nah, jadi andai kata nanti ini total floatingnya profit, maka ekuitas ini akan melebihi balance. Nah, jadi equity merupakan kondisi transaksi kita yang belum ditutup ya. Jadi baik plus maupun minus akan diakumulasikan di sini, akan diestimasikan di sini. Jadi ini masih belum fix ya. Jadi ini kerugian segini masih belum dapat dipastikan sudah rugi, tapi masih mengambang atau floating. Nah, nanti akan menjadi kepastian kerugian adalah setelah kita tutup posisinya atau tutup transaksinya. Ya, jadi bisa kita cek ya di sini balance masih 1000. Saya menggunakan akun demo untuk informasi ya. Jadi untuk bisa kita pelajari bersama, di sini ada floating dari dua transaksi. Balance masih 1000 karena belum ada transaksi yang tertutup. Nah, kemudian equity menunjukkan lebih rendah dari balance, maka dapat dikatakan bahwa floatingnya minus. Nah, bisa kita buktikan ya. Nanti ketika transaksi ini ditutup, maka floating ini akan berubah menjadi kerugian atau keuntungan yang sudah ditetapkan. Contoh, saya close salah satu. Di sini akan berpindah ke akun historis. Nah, di sini ada historis bahwa saya punya transaksi sell dengan lot 0,02 pada pair ini, harga ini dengan keadaan rugi sekian. Nah, maka bisa kita cek di trade lagi, balance-nya baru berkurang. Nah, jadi
ketika ada transaksi yang tertutup, balance dikurangi atau ditambahkan. Nah, jadi garis besarnya adalah balance itu adalah merupakan kondisi saldo terbaru sebelum adanya perubahan dari transaksi yang berjalan. Contoh saya close juga. Nah, otomatis balance saya menjadi sama dengan equity. Karena apa? Tidak adanya transaksi. Jadi, ketika ada transaksi, equities akan berubah sesuai dengan floating yang ada. Sedangkan balance akan diupdate setelah adanya penutupan transaksi atau historis ya. Jadi, ketika ada transaksi yang ditutup, berapapun profit maupun minus, dia akan diakumulasikan dalam bentuk balance atau saldo. Jadi ini adalah kondisi sudah pasti. Jadi ini sudah merupakan keadaan update dari keuangan kita atau saldo kita. Jadi kondisi ini sudah mengalami minus atau kerugian. Nah, selanjutnya ketika kita bisa cek di sini adanya margin dan juga free margin. Margin ini adalah yang dimaksudkan dengan syarat masuk kita untuk ke pasar. Jadi margin adalah batas atau kondisi syarat minimal saldo kita agar bisa melakukan transaksi dengan sekian lot. Nah, free margin ini adalah margin atau batas dari saldo kita di luar dari transaksi yang sudah floating. Jadi andai kata marginnya 10, sedangkan free marginnya 900 sekian, maka kita masih bisa untuk melakukan transaksi lagi. Masih bisa nih, berarti masih bisa melakukan transaksi lagi. Begitu seterusnya sampai free marginnya ini menipis atau bahkan bisa 0. Nah, kemudian yang di sebelahnya, di situ ada margin level. Nah, margin level ini berkaitan dengan perjanjian transaksi yang sudah kita sepakati ketika kita membuat akun pertama kali ya. Jadi margin level ini tergantung dari masing-masing broker. Nah, jadi ketika broker menyatakan nilai stop out pada 30%, maka margin levelnya ini berada pada 30%. Contoh, saya transaksikan yang cukup besar. Tidak cukup ya dari free marginnya tidak cukup. Kita coba kurangi lagi. Nah, jadi kondisi margin level ini nanti ketika dia sudah mendekati 30%, maka akan ada transaksi yang ditutup paksa oleh broker. Karena apa? Karena seperti yang sudah dijelaskan pada bagian leverage, di situ menyatakan bahwa pada transaksi trading ini ada dua dana, yaitu dana para trader yang dijadikan satu, kemudian dijadikan satu lagi dengan dana broker. Nah, dengan adanya margin level ini, maka dana broker itu dijamin. Jadi broker tidak mungkin membiarkan saldonya ikut minus. Jadi andai kata nanti margin levelnya ini sudah 30%, dalam artian sudah mendekati seluruh saldo kita, maka dengan terpaksa broker diberikan izin untuk melakukan close paksa. Nah, close paksa itu yang dinamakan dengan stop out. Jadi ketika suatu transaksi ini mengalami kerugian sampai minusnya mendekati balance atau ekuitasnya ini sudah mendekati angka 0, maka dengan begitu broker diberikan hak untuk melakukan close paksa. Nah, jadi nanti di historis akan tertulis keterangan stop out berapa persen. Nah, jadi andai kata nanti kita punya transaksi yang tidak ada TP dan SL, kemudian tertutup dengan sendirinya. Nah, maka jangan kaget. Kita harus bisa cek di akun historisnya, di situ ada keterangan stop out atau enggak. Nah, jadi bisa kita buktikan ketika nanti saldo mendekati 0 atau margin level ke angka 30%, maka broker berhak untuk melakukan penutupan transaksi. Nah, jadi itu yang dinamakan stop out ya. Jadi close paksa. Nah, untuk margin call adalah proses pendekatan antara minusnya ini dengan posisi stop out. Nah, margin call kan panggilan margin nih. Jadi ada semacam nanti di area order ini nanti ada warna biasanya kuning merah. Dia seperti lampu kelap-kelip seperti itu. Nah, itu yang dinamakan margin call. Margin call itu
semacam panggilan atau informasi bahwa saldo kita sudah mendekati stop out. Jadi biasanya dengan adanya margin call, para trader yang biasa melakukan injek ulang, biasanya dia sudah mempersiapkan dana tambahan untuk injek atau deposit lagi untuk menambah kekuatan dana. Nah, jadi itu adanya margin call bisa memberikan kita informasi bahwa kondisi transaksi kita sudah mengalami minus sampai dengan mendekati angka 0 atau balance 0 atau margin level 30%. Nah, jadi untuk pembuktiannya bisa dicoba sendiri ya di akun demo, bahwa nanti ketika floating minusnya ini mendekati angka 0 di ekuitas atau balance-nya sudah hampir habis, di situ akan mengalami margin call atau dengan stop out. Jadi ketika semuanya sudah habis dan tidak bisa melakukan transaksi lagi, biasanya kita sebut sebagai MC ya, atau margin call. Jadi ketika sudah tidak bisa melakukan transaksi lagi, kita sebut sebagai MC. Nah, jadi margin call itu sebetulnya ada pada ketika keadaan transaksi kita mengalami minus yang berlebihan ya. Jadi di situ ada panggilan kuning merah seperti lampu kedap-kedip di sini. Itu margin call, dan kemudian diartikan kembali bahwa MC adalah bangkrut atau tidak bisa melakukan transaksi lagi kecuali kita injek lagi atau deposit lagi. Nah, jadi itu ya, kesimpulannya bisa kita pahami bersama bahwa balance adalah kondisi saldo kita sebelum adanya transaksi. Nah, jadi jangan senang dulu misalkan ketika ekuitas ini mengalami profit yang cukup tinggi karena floatingnya mengalami profit dan equitasnya sangat tinggi, sedangkan balannya rendah. Atau sebaliknya, jangan bahagia dulu ketika balance tinggi terus naik terus, ada yang ditutup profit, balance naik, ada yang ditutup profit, balance naik, sedangkan equities rendah. Nah, karena apa? Karena equity ini sebetulnya adalah kondisi keuangan kita yang sebenarnya ketika adanya transaksi. Bisa kita buktikan ya di sini equity dan balance. Balance-nya 900-an, equity 700-an. Bisa kita buktikan bahwa equity adalah saldo kita yang sebenarnya. Karena apa? Ketika kita menutup semua transaksi, maka keadaan keuangan kita adalah equity. Kita tutup semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi balance akan berubah seperti ekuitas ketika transaksi kita semuanya tertutup. Nah, jadi jangan bahagia dulu ketika ada screenshot balance-nya tinggi, balance-nya sangat besar, profitnya sangat besar, sedangkan equitasnya rendah. Kenapa? Ketika semua transaksi itu ditutup, otomatis balance yang tadinya tinggi tidak ada artinya. Karena pada akhirnya balance akan sama dengan equity setelah semua transaksi ditutup. Jadi sangat penting untuk dipahami ya, bahwa kita harus bisa memahami perbedaan antara kedua ini. Kenapa? Karena saya sering sekali mendapati seseorang yang bahagia ketika dia memiliki balance yang sangat tinggi. Lihat nih, balanceku segini. Padahal dia nggak tahu ekuitasnya sudah mendekati stop out. Jadi ketika dia lengah sebentar saja, dia tertidur, transaksi tanpa menggunakan stop loss, dia mengalami stop out. Dan dia kaget, loh balance saya kok bisa habis, padahal sebelumnya sangat tinggi. Nah, itu karena dia sendiri yang tidak paham ilmunya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Saya simpulkan sekali lagi bahwa balance adalah kondisi keuangan kita ketika belum adanya transaksi. Kemudian, ekuitas adalah kondisi keuangan kita akumulasi dari balance dan juga floating. Jadi balance dikurangi atau ditambah dari floating sama dengan equity. Nah, sedangkan margin adalah syarat masuk untuk menambah transaksi, sedangkan free margin adalah stok dana kita yang bisa kita transaksikan, sedangkan margin level adalah batas-batas ambang kerugian kita. Nah, ketika akun kita mengalami floating profit, sejauh apapun floating profitnya tidak akan ada masalah. Broker tidak akan melakukan tutup paksa. Karena apa? Karena perjanjian stop out itu hanya ada pada kondisi keadaan floating minus. Nah, jadi andai kata kita mempunyai dana seminim apapun, ketika kita bisa memiliki transaksi yang sangat bagus, bisa memberikan
profit yang sangat besar, itu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memiliki transaksi yang minusnya hampir mendekati balance. Maka di situ kebijakan broker berhak untuk melakukan close paksa atau yang dinamakan stop out atau margin call atau MC. Jadi ketika semuanya tertutup paksa oleh broker satu persatu sampai semuanya tertutup bersih dan kita tidak bisa melakukan transaksi lagi walaupun 0,01 lot, maka bisa disebut sebagai MC atau bangkrut. Ya, jadi harus deposit lagi untuk bisa melakukan transaksi. Ya, oke ya. Jadi antara pengertian ini bisa cukup dipahami. Untuk bisa lebih memahami lagi sebaiknya bisa dipraktekkan sendiri dengan akun demo biar modal kita aman. Jadi untuk belajar sebaiknya menggunakan akun demo dulu. Nah, jadi itu ya untuk pengertian balance, ekuitas dan lain sebagainya, bisa dicoba dipraktekkan. Nah, jangan lupa untuk terus dukung channel saya ya dengan like, comment, dan share karena saya akan terus melakukan update pengetahuan atau wawasan yang saya pahami. Jadi saya akan share terus semua yang saya pahami dan nantinya juga saya akan melakukan backtest robot di luar sana dan juga saya akan share akun-akun saya nantinya ketika semua basic-basic ini sudah saya sampaikan. Ketika semua basic sudah saya berikan, saya akan melanjutkan ke sharing mengenai akun pribadi saya atau juga melakukan uji coba robot-robot yang ada. Nah, jadi itu ya, jangan lupa untuk terus nyalakan loncengnya biar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel saya. Terima kasih atas waktunya. Salam dari saya Ramadan Rias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.